sesuatu. Baik. Apa yang bisa saya sajikan untuk kalian berdua? Xiaoli Om ini tampan sekali. Om Xiao Qian, kami ingin memesan Anda. Apakah boleh? Apa yang kamu katakan? Saya minta maaf, teman saya hanya bicara ngawur. Kami pesan 40 tusuk sat dan selusin bir. Baik, segera datang. Kenapa dia pincang? Sampah sekali. Jangan bicara begitu. Hati Xiao Qian merasa iba padanya. Ini birnya. Om, maukah Om duduk dan minum bersama kami? Tidak, terima kasih. Anakku sudah berumur beberapa tahun. Silakan dinikmati, Nona. Panggil aku jika butuh sesuatu. Dia sebenarnya sudah menikah. Sayang sekali. Jarang sekali Xiao Qian kita tertarik pada seseorang. Sayang sekali. Gadis-gadis, karena Om sudah menikah, bagaimana kalau kau bergabung dengan kami dan bersenang-senang? Kami bersaudara, pasti akan membuatmu bersenang-senang. Tepat sekali. Kebetulan kami tidak punya teman wanita. Datang dan bersenang-senanglah dengan semua orang. Bersenang-senang dengan sekumpulan preman rendahan. Kau mau menggoda aku juga? Wanita bodoh, apa yang kau bicarakan? Hati-hati, atau aku akan menjualmu ke Portland Street. Kau pikir ini pertama kalinya aku keluar? Wanita jahat, jangan memancing kesabaranku. Xiaoli, Bagaimana? Si cantik kecil. Jangan buat masalah di sini. Urus urusanmu sendiri, dasar pincam sialan. Hati-hati, atau aku akan mengambil kakimu yang satu lagi dan mematahkannya juga. Mereka tamuku. Jangan lakukan hal nekat. Seseorang benar-benar tidak takut mati. Aku dari Longxin. Hati-hati, atau aku akan membakar tokomu. Itu kakak. Beri aku Fatih sedikit muka. Semua pengeluaran hari ini, aku yang tanggung. Bagaimana? Kau pikir kau siapa? Pergi sana. Hati-hati, atau aku akan menghajarmu juga. Kau cari mati. Nak, kau punya nyali. Bahkan muka Longxin kami tidak mau kau beri. Apa kau berani menyebutkan namamu? Hanya kalian saja. Kau berani menanyakan nama kakak Yuan. Kau akan ketakutan jika aku memberitahumu. Itu akan membuatmu takut setengah mati. Aku muak. Bukankah dia hanya seorang petarung? Kakak Yuan, aku tidak menyangka meski dengan kaki pincang, kau masih petarung yang hebat. Seperti yang diharapkan dari mantan double revolution kita. Lu Yuan. Om, kamu orang yang dulu, yang sendirian menghadapi seluruh jalan di Cao Sewai by Lu Yuan. Om Anda luar biasa. Itu semua sudah berlalu. Sepertinya kakak Yuan kita, setelah menghabiskan beberapa tahun di dalam, reputasimu masih terjaga. Jadi, sekarang setelah kau keluar, kau tidak kembali ke Hishen. Mengapa kembali ke sana? Menurutku di sini saja sudah cukup. Apakah kakak Yuan tidak puas dengan posisiku saat ini? Setelah Pak Tua pensiun, tidak ada yang mengambil posisi kepala naga. Saudara-saudara harus makan bukan? Aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa mengambil alih sebagai pemimpin sementara. Jangan khawatir. Apa yang dikatakan Pak Tua? Aku belum melupakannya. Selama kau kembali, aku akan segera mundur dan menyerahkannya padamu. Itu tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Kakiku sekarang pincang. Soal menjadi Dragon Head, aku sama sekali tidak tertarik. Aku hanya ingin membawa anakku dan hidup dengan baik. Karena kau sudah membuat keputusan, aku tidak akan memaksamu. Bagus. Kita tetap saudara. Jika terjadi sesuatu, aku muak.
Liao ini benar-benar keterlaluan. Dia bahkan tidak muncul di pemakaman kakak Yin. Setelah berkuasa, dia menyingkirkan Hei Pidato dan semua saudara lainnya. Dia hanya takut setelah kau keluar, kau akan merebut posisinya sebagai pemimpin triad. Sekarang saudara-saudara lama, semua sedang mengalami masa sulit. Sekarang dia muncul dan mengatakan hal-hal ini lagi. Sangat munafik. Sudahlah. Itu semua sudah masa lalu. Bagaimanapun di masa depan kita tidak akan berurusan satu sama lain lagi. Dalam beberapa hari undanglah saudara-saudara untuk datang duduk di kedai barbeku. Aku juga sudah lama tidak melihat mereka. Baiklah kakak Yuan. Ini aku Xiaolong. Beritahu bos Yumu. Sebuah berita. Lu Yuan sudah keluar. Kakak Long. Apa yang terjadi? Kuang Long bawahan Long Sing Society. Di kedai bakar Fatih. Dihajar oleh Lu Yuan. Lu Yuan. Ya, Kedai bakar Fatih. kakak Yuan. Bos, Kau ingin makan apa? hari ini ulang tahunku. Dagang preman jalanan. Untuk saudara-saudaraku, belikan kepiting raja untuk mereka masing-masing. Aku minta maaf. Kedai kecil ini tidak punya kepiting raja. Tidak ada kepiting raja. Setidaknya kau harus punya lobster Australia. Kami juga tidak punya itu. Tidak ada lobster Australia. Kepiting raja juga tidak ada. Restoran macam apa yang kau jalankan? Kakak Yuan. Ini usaha kecil. Jika kau ingin makan lobster atau kepiting raja, pergilah ke restoran besar. Apa kau pikir aku tidak mampu membayarnya? Kak Yuan ada yang tidak beres. Ada apa? Dahinya agak panas. Dia mungkin demam. Xiao. Fatty, aku akan membawanya ke rumah sakit. Kakak Yuan tidak apa-apa. Aku punya barang di sini. Baik. Apa aku bilang kau boleh pergi? Mengesankan kakak Yuan. Begitu garang dengan hanya satu kaki. Kakak Yuan ini Kuang Lon. Double Red Ball dari Longxin. Kakak Kuang Long, anakku sakit. Aku harus membawanya ke rumah sakit. Dia demam. Apa itu serius? Dia tidak akan jadi idiot kan? Anakmu demam. Bukan urusan kami. Kau memukul anak buahku. Katakan padaku, apa yang akan kau lakukan tentang itu? Kakak Yuan, berjanjilah padaku. Berhenti bertengkar. Setelah kau keluar nanti, hiduplah dengan baik bersama Zihao. Kakak Kuang Long, akulah yang memukul anak buahmu. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Biarkan mereka pergi. Bawa anakku ke rumah sakit. Aku menyerah padamu. Kau berada di bawah belas kasihanku. Kak Yuan, Kakak Yuan, Aku baik-baik saja. kau baik-baik saja. Kau dalam masalah besar, kakak Yuan. Kuang Long, apa yang harus kulakukan agar kau membiarkan anakku ke rumah sakit? Apa kau memohon padaku? Ya, aku memohon padamu. Biarkan mereka membawa anakku ke rumah sakit. Karena kau loyal, telah berbicara secara pribadi, aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah untukku. Kakak Yuan. Kakak Yuan. Hentikan pertempuran dan pembunuhan. Dia sudah kehilangan ibunya. Aku tidak ingin dia kehilangan ayahnya juga. Aku harap kau menepati janjimu. Kakak Kuang Long, tolong biarkan anakku ke rumah sakit. Apa kau melihat itu? Lu Yuan petarung tak terkalahkan dari Ganchen. Sebenarnya berlutut di depanku Kuang Lon.
Kuanglon, bahkan hukuman mati hanyalah anggukan kepala. Kakak Yuan sudah berlutut padamu. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku akan mencincangmu sampai mati sekarang juga, dan kemudian berlutut padamu. Bagaimana menurutmu? Dia membunuh bos besar. Dia punya dendam darat dengan Longxing. Bagaimana mungkin aku melepaskannya begitu saja? Yu Hongwu dan aku menandatangani surat perjanjian hidup mati untuk pertandingan itu, dan aku menjalani 8 tahun karena hal itu. Jika kau pikir ini belum cukup, maka tentukan syaratnya. Selama kau bersedia membiarkan anakku ke rumah sakit, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Baiklah, mari kita lakukan ini. Di depan saudara-saudaraku di sini, merangkaklah satu putaran. Saudara-saudara ini, jika mereka tidak menghajarmu sampai mati, aku akan membiarkanmu membawa anakmu ke rumah sakit. Bagaimana dengan itu? Baiklah, aku akan merangkak. Pergi ke sana. Kak Yuan, Kakak Yuan. jadi kau yang membunuh kakak besarku. Aku wa kau seorang double apple. Kakak Yuan. Apakah itu cukup? Tidak buruk Lu Yuan. Kau benar-benar melakukannya. Mengesankan. Aku hanya bercanda denganmu. Mengenai masalah bos besar, aku juga tidak bisa membuat keputusan akhir. Kau benar-benar merangkak. Kuanglong, aku akan mengambil nyawamu. Kuanglong, apa sebenarnya yang harus kulakukan agar kau membiarkan anakku pergi? Melepaskan anakmu. Apa ini hari pertamamu di jalanan? Sejak hari kau membunuh bos besar. Kau seharusnya sudah tahu. Kecuali seluruh keluargamu mati, Longxing tidak akan melepaskanmu. Ini yang disebut darah dibayar darah. Zihao Xiao. Xiao, Bocah kecil. Dia pantas mati. Cincang dia sampai mati. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh saudaraku? Kau mencari mati jika menyentuh kakak Yuan. Berhenti. Kuanglon, kau mencari mati. Pemandangan yang begitu besar. Aku pikir Liao akan datang. Ternyata hanya kalian berdua yang tidak berguna. Seorang mekanik tua, seorang pelayan, dan sekumpulan pecundang. Beraninya kau bersaing denganku. Kakak Yuan bawa Zihao dan pergi duluan. Serahkan ini padaku dan Daton. Lu Yuan, jika kau berani pergi, aku jamin, mereka berdua tidak akan selamat malam ini. Kakak Yuan, bawa Zihao dan pergi duluan. Kami bisa menangani ini. Kuanglong, apa sebenarnya yang kau inginkan? Sederhana. Kau lawan aku. Xiao Ying, aku minta maaf. Baiklah, kau menang. Bawa anakku ke rumah sakit. Paling buruk kita berdua akan hancur. Baiklah, aku setuju. Menyingkir. Fatty, Xiao ada di tanganmu. Jangan khawatir kakak Yuan. Aku akan menjaga Zihao dengan baik. Hati-hati Kak Yuan. Cepat pergi. Kakak Iwa, jika ini dulu.
dia pasti bisa memukuli mereka sampai mati. Tapi hari ini, benar sekali. Kakinya sudah terluka. Kuda-kudanya tidak stabil. Berani menantang kakak Lon untuk berduel. Kau benar-benar ingin mati. Benar kakak Lon. Bunuh The dia, film bunuh was dia. translated and narrated by M Media. Biar kulihat. Kau si double repol. Seberapa banyak kekuatan yang tersisa padamu? Semua orang di Yesheng bilang kau hebat. Tapi kulihat kau tidak ada istimewanya. Hari ini, aku akan mematahkan kakimu yang satu lagi. Dan membuatmu memakai tongkat seumur hidup. Kuanglon, kau tidak punya etika bela diri. Lawan. Lihat, apakah aku akan membunuhmu lebih dulu? Atau anak buahmu? Yang akan dibunuh oleh orang-orangku lebih dulu. Suruh mereka berhenti. Berhenti. Apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi. Ayo pergi. Kakak Yuan, Apa kalian semua baik-baik saja? kami baik-baik saja. Serahkan ini padaku dan Dato untuk ditangani. Kau pergilah ke rumah sakit untuk melihat Zihao dulu. Jika kau butuh sesuatu katakan saja. Kita sambung lagi nanti. Baiklah. Kakak Yao, Kantor Yesen. bagaimana? Lu Xiao Chen anggota Lensing Society. Lu Yuan melumpuhkan tangan kanan Kuang Lon. Nah begitu baru benar. Ikan itu akhirnya memakan umpan. Kakak Yao, apa kau ingin aku? Sudah berapa kali kukatakan padamu, berkelahi dan membunuh. Itu pekerjaan preman rendahan. Aku tidak pernah menyangka Kuang Long akan menang. Tapi dia sedang berada di puncak kekuatannya sekarang. Bagaimana jika dia benar-benar keluar? Apa yang perlu ditakutkan? Dia hanya seorang yang pincang. Seseorang akan mengurusnya. Kamar rumah sakit. Guru Lin, apa Xiao baik-baik saja? Dokter bilang, untung dia dibawa tepat waktu. Jika tidak infeksi paru-parunya, akan menjadi buruk. Bagus. Syukurlah dia baik-baik saja. Kak Yuan luka di tubuhmu. Aku baik-baik saja. Kakak Yuan, kau di sini apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Datok dan yang lainnya ada di kedai. Mereka akan baik-baik saja. Kakak Yuan, aku bersama Zihao di sini. Sebaiknya kau bawa Guru Lin kembali dulu. Sudah larut tidak aman. The film Tidak was perlu, aku bisa pergi translated sendiri. and Lupakan narrated saja. by M Media. Sebaiknya aku mengantarmu pulang. Untuk mencegah Longsing membuat masalah.
Kakak Bin. Siapa yang menyuruhmu mencari Lo Yuan? Aku ingin membalaskan dendam bos lama. Balas dendam. Kau pikir kau bisa mengalahkan Lu Yuan? Dari mana kau dapat berita itu? Itu Liao. Sampah yang tidak bisa menghadapi cahaya. Aku akan membalaskan dendam ayahku sendiri. Tidak perlu kau ikut campur, mengerti? Ya. Rumah Lin Yuqian. Kak Yuan. Bekas luka lamamu ini. Mereka membuatmu takut kan? Tidak. Dulu, aku hanya berpikir bahwa kalian para bos sangat hebat. Aku tidak menyangka. Dulu aku juga berpikir begitu, bahwa meratas orang itu mengesankan. Aku selalu berharap orang lain akan takut padaku. Baru belakangan aku sadar. Jika kalah berkelahi kau berakhir di rumah sakit. Jika menang berkelahi kau masuk penjara. Hal yang disebut bos ini sama sekali tidak ada artinya. Kak Yuan, lalu, apa yang ingin kamu lakukan di masa depan? Sekarang aku hanya ingin The film melihat was anakku translated and tumbuh sehat, narrated by M Media. belajar bekerja, dan menikah. Bagaimana denganmu? Aku Kak Yuan. Aku menyukaimu. Guru Lin. Hari sudah larut. Aku akan kembali dulu. Apakah karena aku tidak cukup baik? Anda sangat baik. Baik dari segi penampilan maupun kepribadian. Aku yang tidak pantas untukmu. Lagi pula aku pernah di penjara. Aku tidak ingin menahanmu. Aku tidak peduli. Guru Lin. Anda terharu. Aku mendengarnya. Aku harus memenangkan hatinya. Bersulan. Kedai bakar Fatih. Kau baru saja pulih dari sakit. Kurangi minum. Bukan urusanmu. Si Heo, Kakak Yuan. Keluar dan kibarkan bendera. Mengibarkan bendera. Aku menghabiskan 8 tahun di dalam. Dan kehilangan fungsi kakiku. Orang tuaku sudah tiada. Xiao Ying juga sudah tiada. Sampai hari ini Xiao masih belum dekat denganku. Ini adalah harga dari menjalani kehidupan ini. Dato' Happy. Jika bergabung dengan Jason, adalah satu hal yang tidak aku sesali. Itu adalah bertemu kalian, dan Fatty serta yang lainnya. Ini adalah titik tanpa jalan kembali. Tinggalkan dunia hitam bersamaku. Kakak Yuan, aku ingat kau pernah bilang padaku bahwa dalam hidup ini, selama kau berani dan berjuang keras, kau pasti akan berhasil. Selama tahun-tahun kau di dalam. Dato' dan aku telah menunggumu. Kau bilang sekarang bahwa kau ingin berhenti. Happy. Dengarkan aku. Dulu aku masih muda dan gegabah. Aku tidak tahu apa-apa. Aku pikir aku hanya satu tingkat di bawah Tuhan. Tapi sekarang aku tahu. Semua ini palsu. Kita bukan pahlawan super. Jika kita dibacok kita tetap mati. Kakak Yuan, kau takut mati bukan? Ya, aku takut mati. Aku takut suatu hari nanti, aku harus mengumpulkan jenazah, kau dan Happy bersama-sama. Kakak Yuan, kau tahu, aku Happy tidak pernah takut. Ya, kau tidak takut. Kalau begitu biarkan aku bertanya padamu. Jika Dato' mati,
Bagaimana kau akan menghadapi orang tua Dato? Bagaimana kau akan menghadapi istri Dato? Akulah yang membawamu ke jalan ini. Sekarang aku ingin menarikmu kembali. Mengapa kau tidak mau mendengarkanku sekali lagi? Baiklah. Kakak Yuan, begitu kau masuk ke dunia bawah, kau bukan lagi tuan atas dirimu sendiri. Tapi apapun yang terjadi, kau akan selalu menjadi kakakku. Kakak Yuan, kau akan selalu menjadi kakak kami. Sungguh pemandangan persaudaraan yang mengharukan. Yubin, apa yang kau lakukan di sini? Jangan gugup, aku di sini untuk menanyakan beberapa hal pada Lu Yuan. Lu Yuan, kau benar-benar ingin keluar dari dunia bawah? Ya, Baiklah, kalau begitu soal masalah dengan Kuang Lon, kalian berdua harus menanggung akibatnya. Kalau begitu pulanglah dan bersihkan diri, dan tunggulah kematian. Apa yang kau bicarakan? Dato. Heipi dan Datu adalah saudaraku. Mengenai insiden Kuang Long, mereka hanya di sini untuk membantuku. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Saudara. Lu Yuan, karena masalah ayahku, kau masuk ke dalam selama 8 tahun. Sekarang kau keluar dari dunia bawah. Jadi aku tidak mencarimu. Karena aku Yubin mengikuti aturan. Tapi Kuang Long adalah saudaraku. Seseorang harus menanggung akibat dari ini. Jika bukan mereka berdua, maka itu kau. Tapi sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jika kau yang menanggung akibatnya, kau tidak akan bisa keluar dari dunia bawah. Tidak perlu terburu-buru menjawab. 3 hari lagi, beritahu aku keputusanmu. Kakak Yuan, karena kau sudah memutuskan untuk keluar dari dunia bawah, maka biarkan kami Dato dan aku menangani masalah dengan Yubin. Kau bawa si Hao dan jalani hidup yang baik. Benar sekali, kami berdua akan tunduk pada Liao. Lagi pula, kami juga anggota Hisheng. Aku tidak percaya. Dia akan diam saja dan menonton. Kami berdua disapu bersih oleh Longxin. Tidak. Kalian berdua membelaku. Itulah sebabnya Yubin menargetkan kalian. Bagaimana mungkin aku hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Lagi pula tujuannya adalah untuk membalaskan dendam ayahnya. Dan kalian berdua hanyalah pion yang dia gunakan untuk memaksaku keluar. Hanya alasan. Kakak Yuan benar. Dengan kepribadian Liao, dia pasti tidak sabar menunggu Yubin bertarung dengan kalian. Bagaimana mungkin dia membantumu? Ini mungkin sudah takdirku. Aku akhirnya mengerti sekarang. Apa artinya masuk ke dunia hitam itu mudah, tapi untuk keluar itu sulit. Kak Yuan, aku memang punya ide. Semua orang ingin mengikuti Kak Yuan, dan Kak Yuan ingin melindungi kalian. Tapi tidak ingin berada di dunia hitam, terus-menerus bertarung, kan? Lalu Kak Yuan, kenapa tidak membawa mereka dan menempuh jalan yang lurus? Bersama-sama, siapa bilang dunia hitam harus selalu tentang pertarungan? Itu tidak semudah itu. Aku dan Dato punya banyak saudara di bawah kami. Aku tidak bisa menerima mereka untuk dijual di kedai babiku Vatikan. Siapa yang bicara soal jualan set? Maksudku adalah, kalian masing-masing punya sekelompok pengemudi berpengalaman di bawah kalian. Dan salah satu dari kalian punya sekelompok mekanik. Kak Yuan buka perusahaan transportasi. Dan semua orang bisa sepenuhnya mencari nafkah dengan keahlian mereka sendiri. Mulak hebat sekali. Kantor. Kak Yuan, bagaimana menurutmu tentang kantor ini? Aku tidak pernah berpikir. Aku Lu Yuan akan punya hari untuk duduk di kantor. Ini baru permulaan. Kamu akan menjadi semakin baik di masa depan. Selangkah demi selangkah. Anda akan menjadi pria paling memukau di Gangcheng. Xiao Qian. Aku tidak pantas. Kau perlakukan seperti ini. Layak atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Guru Lin, Om Fatih menyuruhku memberitahumu bahwa waktunya sudah hampir tiba. Guru Lin, kenapa wajahmu merah sekali? Tidak bukan? Kak Yuan, ayo cepat turun ke bawah. Upacara pembukaan, tidak boleh terlambat. Benar. Ayo pergi. Pergi. Unit Ganceng. Direktur, siapa yang datang ini? Anda benar-benar menyambut mereka secara langsung. Bukankah ini karena kalian? Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa orang di Gangcheng menjadi semakin tidak disiplin. Para atasan tidak senang. Jadi mereka mengirim seseorang untuk mengambil kendali. Dia sudah di sini.
Direktur, Pak Kai, akhirnya saya menunggu Anda. Rekan-rekan di cabang Gancheng kami telah menantikan kedatangan Anda dengan antusias. Bagaimana kalau kita makan dulu? Tidak, terima kasih. Saya kebetulan punya kenalan di Gancheng. Saya akan menemui mereka terlebih dahulu untuk memahami situasinya. Baik, silakan. Lanskap Gancheng akan segera berubah. Hanya sedikit saja, aku merasa lebih lelah daripada saat berkelahi. Terutama setelan ini, memakainya. Ini benar-benar tidak nyaman. Ini hari pertama perusahaan beroperasi. Kau harus menahannya tidak peduli seberapa tidak nyamannya. Jangan sampai ada yang salah. Tentu saja, apakah aku tipe orang yang tidak tahu apa yang penting? Kau tahu Guru Lin ini? Mungkin bukan orang biasa. Begitu saja, mengundang begitu banyak orang. Omong kosong, pernahkah kau melihat seorang guru dengan kemampuan dalam waktu sesingkat ini untuk membuka perusahaan? Sepertinya, kakak Yuan kita masih mempesona seperti biasanya. Si Heo, ayahmu dan aku harus menjamu para tamu. Pergilah cari konfeti dulu, ya. Baiklah. Kemarilah. Kemarilah Zihao. Jika ayahmu mencarikanmu Ibu Tiri, apakah kau setuju? Guru Lin baik-baik saja, tapi tidak dengan yang lain. Bak yang kupanggil tadi tidak sia-sia. Ayo kita lihat ke sana. Ayo pergi ke sana. Pembukaan besar perusahaan transportasi Yuanyang. Halo semuanya, hari ini atas nama Direktur Lu, saya ingin berterima kasih kepada Anda semua karena telah datang ke upacara pembukaan perusahaan transportasi Yuanyang kami. Upacara pembukaan. Selanjutnya, mari sambut Direktur Lu ke atas panggung untuk memberikan pidato. Kakak Yuan, acara sebesar pembukaan ini, dan kau tidak memberitahuku. Itu tidak terlalu bersahabat. Liao Sang Yisheng Society, mengapa dia ada di sini? Kau tidak tahu. Lu Yuan ini, dulunya adalah Double Revolution. Karena dia membuka perusahaan, Liao pasti akan datang. Kakak Yuan, kau masih marah padaku ya? Bagaimana mungkin aku bisa? Aku takut kakak Yao terlalu sibuk. Jadi aku tidak memberitahumu. Kita semua saudara. Bahkan jika aku memiliki hal terpenting di dunia, aku tetap harus bergegas datang. Benar kan? Terima kasih. Silakan duduk. Happy. Kakak Yao. Munafik. Dator, jangan katakan itu. Kenapa mereka ada di sini? Bukankah itu Yubin? Mengapa dia ada di sini juga? Apa kau lupa? Lu Yuan membunuh ayahnya. Kedatangannya kali ini pasti untuk balas dendam. Sekarang, akan ada pertunjukan yang bagus. Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja untuk memberi selamat atas pembukaan perusahaanmu. Atau kau mengira aku datang untuk menghadiri pemakamanmu? Kau. Dato. Tamu adalah tamu. Atur semuanya. Cari The tempat film was duduk sendiri. translated and narrated by M Media. Halo semuanya. Saya, Direktur Perusahaan Transportasi Yuanyang, Lu Yuan. Saya tidak berpendidikan tinggi. Dan saya tidak pandai berkata-kata, tapi saya jamin, transportasi Yuanyang, saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangani setiap kesepakatan bisnis dengan baik, untuk mencapai kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua orang. Terima kasih. Lu Yuan. Perusahaanmu juga sudah mulai beroperasi. Kalau begitu masalah di antara kita, bukankah seharusnya diselesaikan? Apa yang kau bicarakan? Liao, kau cukup berani hari ini. Berani menyatakan perang dengan Langsingku.
Atau jangan-jangan, bahkan anak buahmu sendiri, tidak bisa kau kendalikan. Semuanya duduk. Duduk. Kakak Yuan. Mohon maaf. Siapa yang menyuruhmu meninggalkan Hishen? Kau lihat aku tidak bisa demi dirimu mengabaikan nyawa saudara-saudara ini. Benar kan? Mengerti. Tentu saja kami mengerti. Bagaimana Lu Yuan? Mohon maaf, berkelahi di depan umum adalah tindakan ilegal. Perusahaan transportasi Yuanyang kami adalah perusahaan yang sah. Si pincang sialan, berhenti bersandiwara. Apa kau pikir, memakai setelan dan dasi membuatmu jadi pria terhormat? Siapa yang tidak tahu bahwa kau dulunya adalah double reputation? Saya tidak pernah menyangkal identitas saya sebelumnya dan kesalahan yang pernah saya buat. Tapi seorang yang bertobat lebih berharga daripada emas. Sekarang, saya hanya ingin menjadi warga negara yang taat hukum dan memimpin saudara-saudara saya untuk mencari nafkah dengan jujur. Untuk mencari nafkah dengan jujur, itu tergantung apakah aku memberimu kesempatan itu. Kau tidak akan melawanku kan? Kalau begitu aku akan mengincar perusahaan transportasi Yuanyangmu. Mari kita lihat bagaimana kau tetap menjadi warga negara yang taat hukum. Hancurkan, hancurkan. Berhenti. Pakai. Anak muda, jangan terlalu gegabah. Dari mana datangnya orang tua ini? Urus urusanmu sendiri. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar harganya. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kau akan membuatku membayar harganya. Inspektur Senior Unit O. Shin Yokai. Apa kau ingin datang ke kantorku untuk minum teh agar tenang? Jangan keterlaluan. Keterlaluan. Nomor lencana saya adalah BX12366. Laporkan saja saya. Halo 999, ada yang bisa saya bantu? Tidak. Kerja bagus. Liao. Dan kau. Kau bercanda pakai. Hari ini aku hanya datang untuk memberi selamat kepada kakak Yuang atas pembukaan perusahaan barunya. Aku tidak akan berani membuat masalah. Aku tidak akan berani. Sepertinya kau telah mencamkan kata-kataku di dalam hati. Namun, seorang yang bertobat lebih berharga daripada emas. Kau harus benar-benar berubah. Agar itu berarti. Pakai. Tenang saja. Kesalahan yang kubuat di masa lalu, itu membuatku membayar harga yang mahal. Hal yang sama, aku tidak akan melakukannya untuk kedua kalinya. Itu bagus. Semoga pembukaanmu sukses. Terima kasih. Saya akan mengingatnya. Pastikan untuk tetap berada di jalan yang benar mulai sekarang. Taatilah hukum. Jadilah orang yang baik. Saya sudah tua. Dan kaki saya tidak selincah dulu. Jadi aku harus merepotkan kalian berdua untuk mengantarku. Baiklah. Ayo pergi. Ini semua berkat bantuan Yukai. Jika tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Dia benar-benar banyak membantuku. Kak Yuan, ayo kita kembali ke acara. Malam ini, kita masih harus merayakan ulang tahun Siho. Oke. Di jalan. Sialan, orang tua bangka itu. Cepat atau lambat aku akan menghabisinya. Sebaiknya kau buang ide bodoh itu dari kepalamu. Jika tidak, kau bisa angkat kaki dari Longxin. Kakak Bin. Aku hanya meluapkan emosi. Jangan berurusan dengan polisi. Tentu saja aku tahu itu. Tapi, Lu Yuan ini, dia tidak akan berani menantangmu. Soal dendam bos lama, aku tidak bisa menyentuh polisi. Tapi bukan berarti, aku tidak bisa menyentuh orang lain. Sebarkan beritanya. Jika ada yang berani memberikan proyek pada Lu Yuan, itu artinya melawan Longxin. Baik. Lu Yuan ingin hidup lurus bukan? Aku akan memastikan dia tidak punya tempat untuk pergi. Translated and narrated
narrated by M Media. Selamat ulang tahun Si Hao. Selamat ulang tahun Si Hao. Selamat ulang tahun Si Hao. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Si Hao. Ada apa? Apakah kau merasa tidak enak badan? Ayah, bisakah? Ayah selalu merayakan ulang tahunku bersamaku mulai sekarang. Ayah akan merayakannya bersamamu setiap tahun mulai sekarang. Benar sekali Si Hao. Semua orang akan ada di sini bersamamu untuk merayakan ulang tahunmu. Jangan menangis. Tiup lilinnya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahunku. Jadi, apakah kalian semua harus mendengarkanku? Jangan memaksakan diri. Kalau begitu bisakah ayah mencium Gurlin? Apa yang kau bicarakan bocah nakal? Ayah pembohong. Kalian sendiri yang bilang, kalian harus mendengarkanku. Om Fetty, benarkah? Ya, ya. Cium dia, cium dia, cium dia. Gurlin bahkan harus memimpin. Apa kau mencari masalah, nak? Mencari masalah ya? Kena kau. Sini kau. Jangan lari. Kantor Liu Ming. Om Liu, tolong bantu kami. Liu Ming pria yang bertanggung jawab atas grup Liu. Keponakanku sayang, bukannya aku tidak mau membantumu. Yubin sudah menyebarkan kabar. Siapapun yang berani memberikan proyek pada Direktur Lo, berarti menjadi musuh Longxin. Direktur Lo, aku akan bicara terus terang. Jika bukan karena Xiao Qian, demi menghormatinya, aku tidak akan menemuimu sama sekali. Aku bisa mengerti kesulitan Direktur Liu. Hal terpenting dalam bisnis adalah stabilitas. Aku percaya Direktur Liu juga tidak ingin diganggu oleh orang-orang Longxing sepanjang hari. Tapi aku masih punya beberapa kata yang ingin kusampaikan padamu. Direktur Lo, silakan sampaikan apa yang ada di pikiran Anda. Sejauh yang aku tahu, harga transportasi Longxing 30% lebih tinggi dari harga pasar. Benar kan? Benar. Yubin itu menyingkirkan semua pesaing. Sekarang, kita hanya bisa membayar berapapun yang dia minta. Dan itulah yang kita berikan. Sama sekali tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Jadi jika transportasi Yuanyang kami menyamai harga pasar, dan jika ada masalah yang muncul, Yuanyang bertanggung jawab penuh. Aku ingin tahu apakah Direktur Liu bisa memberi Yuanyang kesempatan. Kak Yuan, Direktur Lu, apakah Anda serius? Aku tidak bercanda. Kami bisa menandatangani kontrak segera. Bagus. Aku akan bertaruh denganmu. Di jalan, Kak Yuan, apakah kamu sedikit impulsif tadi? Bagaimana jika gagal? Xiao Qian, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa ini adalah pertaruhan besar? Tapi kesempatan ini harus kita perjuangkan. Hanya dengan membiarkan mereka melihat bahwa kita memiliki kemampuan untuk melindungi barang mereka dan harganya lebih murah daripada Longxing. Bisakah kita di industri transportasi mendapatkan pijakan? Baiklah, kamu telah meyakinkanku. Kali ini, tidak peduli seberapa besar taruhannya, aku akan bersamamu. Ayo pergi. Semuanya, perusahaan Lu Yuan, ini adalah kesepakatan bisnis pertama. Transportasi Yuanyang, ini menyangkut apakah transportasi Yuanyang bisa mendapatkan pijakan. Jadi semuanya harus sangat berhati-hati. Hei Pi, apakah kendaraannya baik-baik saja? Jangan khawatir Kakak Yuan. Aku sudah membawa saudara-saudara dari Departemen Pemeliharaan untuk memeriksanya. Sebelum berangkat, kami akan memeriksanya sekali lagi. Bagus. Kakak Yuan tenang saja. Aku Datu akan mempertaruhkan nyawaku. Dan tidak akan membiarkan bajingan kecil Longxing menyentuh barang kita. Dato, pengiriman barang ini bagi kita memang penting. Tapi ingat, setiap saat, keselamatanmu sendiri adalah yang utama. Paling buruk kita kehilangan segalanya, dan kita akan mulai dari awal. Kakak Yuan, Anda cukup. Tenang saja. Kakak Yuan, pengiriman kita kali ini pasti tidak akan luput dari Yubin. Apa menurutmu kita harus pergi semua? Tidak perlu. Biarkan saja Dato memimpin saudara-saudara dari tim transportasi dan mengirim seperti biasa. Tapi, Jangan khawatir, aku punya pengaturanku sendiri. Lagi pula kita tidak bisa membuat setiap pengiriman melibatkan semua saudara dari seluruh perusahaan. Itu akan menjadi kerugian yang terlalu besar. bagus. Kakak Yao. Bagaimana? Yubin melompat dari jembatan dan tewas. Lu Yuan dibawa oleh unit O. Bagus.
Bahkan surga membantuku. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa kau bodoh? Tentu saja kita suruh saudara-saudara bergegas dan ambil alih semua wilayah mereka. Longsing sedang dalam kekacauan total sekarang. Mari kita beri mereka dorongan terakhir. Bagus. Tapi mengenai Lu Yuan. Lu Yuan adalah saudara baikku. Tentu saja dia harus tetap di dalam seumur hidupnya, tanpa khawatir soal makan dan minum. Seperti ini. Beritahu mata-mato yang kita tanam di Longsing. Mereka harus tetap berpegang teguh pada cerita itu. Bahwa Lu Yuan membunuh Yu Bin mengerti. Dimengerti. Mulai sekarang, Yixinku akan menjadi raja di gancang ini. Longsing Society. Siapa kau? Apa kau tidak tahu ini wilayah Longsing? Longsing. Longsing sudah tamat. Tempat ini milik Yixing sekarang. Kantor polisi. Bagaimana, apakah kakak Yuan baik-baik saja? Pak Kai bilang, seharusnya tidak apa-apa. Tapi orang-orang itu tiba-tiba mengubah kesaksian mereka. Mengklaim bahwa Kak Yuan membunuh Yu Bin. Sialan. Yu Bin bunuh diri. Apa hubungannya dengan kakak Yuan? Apa yang dilakukan unit O itu? Aku akan mencarinya. Bisakah kau berhenti memperburuk keadaan? Aku memperburuk keadaan. Dibandingkan tidak melakukan apa-apa sepertimu. Melihat mereka menjebak kakak Yuan, apa yang kau katakan? Sialan. Cukup. Kalian adalah saudara Kak Yuan. Dia ada di dalam sekarang. Alih-alih membantunya mengurus perusahaan, kalian malah di sini membuat keributan. Apakah begini cara kalian memperlakukannya? Jika kalian benar-benar menginginkan yang terbaik untuknya, kembalilah ke perusahaan sekarang dan lakukan apa yang seharusnya kalian lakukan. Kakak ipar ada masalah dengan kargo. Kau mencari kuda tol. Ripi mengenai urusan perusahaan. Awasi mereka dengan ketat. Aku akan menangani urusan di pihak Kak Yuan. Baiklah kakak ipar, serahkan perusahaan padaku, jangan khawatir. Guru Lin ayahku. The film was Apakah translated ini akan and memakan waktu yang narrated sangat by lama M lagi Media. sebelum dia kembali? Xiao, kembalilah bersama Om Fatty dulu. Ayahmu baik-baik saja. Setelah penyelidikan jelas, paman-paman dari Onito akan membebaskannya. Ya, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Aku akan menunggu ayah kembali. Kak Yuan, aku pasti akan menyelamatkanmu. Rumah Tuan Song. Kau ingin aku menyelamatkan bajingan itu? Lin Songsing ayah Lin Yujian. Sudah kubilang itu mustahil. Ayah Kak Yuan bukan berandalan. Dia melakukannya hanya untuk menyelamatkanku. Jika bukan karena dia, bagaimana kau bisa terlibat dalam hal-hal ini? Sudah kubilang sejak lama. Berhentilah bergol dengan orang-orang mencurigakan itu. Dia bukan orang yang licik. Ayah, jika ayah tidak menyelamatkannya, aku tidak akan menganggap ayah sebagai ayahku lagi. Kau. Hentikan. Si Yufan ibu Lin Yujian. Ada apa denganmu? Mari kita bicarakan semuanya dengan baik. Bagaimana bisa Anda mengangkat tangan pada Xiao Qin? Putri durhaka ini demi seorang. Bajingan ingin memutuskan hubungan ayah anak kita. Xiao Qin, bagaimana bisa kamu berbicara pada ayahmu seperti itu? Ibu aku benar-benar mencintainya. Ayah, jika ayah tidak menyelamatkannya, aku tidak mau hidup lagi. Lin Songsheng, jika terjadi sesuatu pada Xiao Qin, saya tidak akan membiarkanmu. Baiklah. Jika memang seperti yang kau katakan, dia tidak membunuh siapapun, aku bisa menyelamatkannya. Xiao Qin, ayahmu. Ayahmu setuju cepat bangun. Tapi jangan senang dulu. Aku akan menyelamatkannya dengan satu syarat. Ada apa denganmu? Kamu menetapkan syarat untuk membantu putrimu sendiri.
Diam. The film was translated and Kondisi narrated apa? by M Media. Aku ingin kau menikahi Song King Yeon. Nona Lin, situasi umumnya seperti ini. Kakak ipar. Kakak ipar. Sudah selesai, kamu boleh pergi. Bagus, mari kita lanjutkan. Sejak terakhir kali, setelah menyelesaikan pesanan untuk Direktur Liu itu, volume pesanan melonjak. Tapi dengan kapasitas transportasi kita saat ini, kita mungkin tidak akan sanggup menanganinya. Bagaimana menurut kalian? Kakak ipar, bagaimanapun, cara yang kau inginkan, begitulah yang akan kita lakukan. Tidak bagaimana jika aku pergi di masa depan? Apa yang akan kamu lakukan? Pergi. Maksudku, di masa depan, aku akan menjalani hidup untuk berdua dengan Kak Yuan. Bagaimana aku punya waktu untuk mengurus begitu banyak hal? Kau mengagetkanku. Kukira kau akan pergi. Bagaimana bisa begitu? Baiklah, sudah cukup. Jangan bicarakan ini lagi. Happy, sampaikan pendapatmu. Menurutku begini, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas skala perusahaan dan menguasai pasar. Jika kapasitas transportasi tidak mencukupi, maka kita beli kendaraan. Lagi pula pekerjaan di Departemen Perbaikan relatif ringan, jadi kita masih bisa memindahkan sekelompok orang dari sana. Sangat bagus. Dato, perhatikan dia dan belajarlah sesuatu. Benar. Aku ingin memberitahumu kabar baik. Kak Yuan seharusnya kembali dalam beberapa hari. Benarkah kakak ipar? Baiklah, kembali bekerja untuk saat ini. Saat Kak Yuan kembali, kita akan memberinya kejutan. Ayo baguslah. Kak Yuan akan kembali. Kantor polisi. Xiao Yuan, aku tidak akan mengantarmu. Ingatlah, jangan terlalu impulsif di masa depan. Kau harus menghargai masa kini. Hidup tidaklah mudah. Terima kasih Pak Kai. Ayah, Xiao. Apakah kau anak yang baik? ya, Ada apa dengan kalian semua? Apa yang terjadi? Di mana Xiao Qian? ayah. Guru Lin meninggalkan sepucuk surat dan menghilang. Kak Yuan, saat kamu membaca surat ini, aku sudah pergi. Aku baik-baik saja, aku hanya sedikit enggan untuk pergi. Kamu dan Xiao, serta Fatty, Dato Happy dan yang lainnya. Kamu tidak perlu khawatir. Kak Yuan, kamu harus menjaga Xiao dengan baik. Jalani hidup yang baik. Jangan lupakan apa yang kukatakan padamu. Kamu harus menjadi pria yang berdiri di puncak Gangcheng. Kak Yuan, setelah Datu dan aku menemukan surat ini, kami mencari di setiap tempat, di mana kakak ipar mungkin muncul. Tapi, Ayah, akankah Guru Lin kembali? Ayah berjanji padamu, aku pasti akan menemukan Guru Ling dan membawanya kembali untukmu. Baiklah. halo. Kak Yuan, sesuatu terjadi di perusahaan. Perusahaan transportasi Yuannya berhenti. Aku tahu kau dalang di balik ini. Aku adalah kepala naga Yishen. Jaga sikapmu. Liao, kau tidak datang ke sini hanya karena kau menginginkan status sebagai kepala naga, bukan? Kau bercanda kakak Yuan. Tapi Dato Heipei dan yang lainnya, mereka semua adalah anggota Yishenku. Sebelumnya aku melakukan kakak Yuan sebuah bantuan dengan membiarkan mereka datang untuk membantumu. Sekarang di luar Yishen, begitu banyak wilayah yang tidak terurus. Bukankah seharusnya aku menyuruh mereka kembali bekerja? Apa yang kau bicarakan? Kau yang menyingkirkan kami saat itu. Sekarang kau ingin kami kembali. Kau anggap kami apa? Kau tidak perlu kembali. Itu tidak masalah bagiku. Tapi, menurut aturan Yishen kita, mereka yang membelot
Bagaimana seharusnya mereka ditangani? Semua pembelot harus disaksikan oleh semua orang dan menjalani 3 pisau 6 lubang. Itu terlalu kejam. Dato, bisakah kau menanganinya? Majulah, kau pikir aku takut padamu. Dato. Liao. Kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Apakah tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali? Kakak Yuan, kau pikir menjadi kepala naga itu mudah? Aturan Cheng adalah mutlak. Kalau tidak, kenapa kau saja yang jadi kepala naga? Maka kau bisa melakukan apa saja yang kau inginkan. Sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak tertarik menjadi kepala naga. Tapi Hipi dan Dato adalah saudara-saudaraku. Jika ada di antara kalian yang berani menyentuh mereka, aku tidak akan pernah membiarkan ini berlalu. Apakah kau mengancamku? Di sini cukup ramai. Liao, akhir-akhir ini posisimu sebagai kepala Hishen cukup mengesankan. Apakah menjadi mengesankan itu sebuah kejahatan? Pakai. Aku tidak peduli bagaimana kau pamer. Tapi jika aku tahu kau melanggar hukum, aku pasti akan bertindak. Jika kau punya bukti, tangkap saja aku. Kakak Yuan, Bill was translated akhir-akhir and ini di luar narrated agak by berbahaya. Ed Media. Jaga diri baik-baik. Sampai jumpa. Lia ini sangat penuh perhitungan. Metodenya kejam. Dia jauh lebih sulit dihadapi daripada Yubin. Berhati-hatilah. Ibu. Xiao Qian. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Mengenai ayahmu, dia sudah mencapai kesepakatan dengan keluarga Song. Bulan depan, dia akan membantu kamu dan Song Qingyun mengadakan pernikahan. Begitu cepat. Ibu. Aku lelah. Kalau begitu istirahatlah yang cukup. Xiao Qian, ayahmu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jangan menyalahkannya. Aku tahu. Kak Yuan. Ruang rapat di Seng Society. Liao, kau memanggil kami semua ke sini, dan kami sudah duduk di sini selama berjam-jam. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Jangan terburu-buru, Direktur Sun. Kita masih kurang 1 orang. Semua sudah di sini. Kita akan segera memulai rapatnya. Direktur Liu. Apa Anda tidak menerima panggilan saya? Aku melakukannya. Begitu banyak orang yang menunggu Anda. Itu agak tidak sopan. Maaf semuanya. Tadi ada kemacetan. Silakan duduk. Duduk. Semua orang di sini, kita semua punya persyaratan yang sangat tinggi untuk transportasi. Bagaimana mungkin kemacetan bisa diterima? Ya. Apa Anda tahu mengapa terjadi kemacetan? Ini aku tidak tahu. Anda dan Lu Yuan, si pincang itu bekerja sama. Jika kalian tidak terjebak, siapa lagi? Mulai sekarang semua kargo di Ganchen akan diangkut oleh Hishen. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Kantor Lu Yuan. Kak Yuan, ini gawat. Apa yang terjadi? Pria bernama Liu itu tiba-tiba memutuskan kontrak kita. Sialan. Setelah semua biaya pengiriman, kita pernah menyelamatkannya sebelumnya. Kontrak diputus. Apakah dia mengatakan alasannya?
Tidak, dan bukan hanya dia. Beberapa bos yang bekerja dengan kita sebelumnya, semuanya memberitahu kita pada saat yang sama bahwa mereka punya mitra baru dan ingin membatalkan kontrak. Begitu banyak bos yang membatalkan sekaligus. Pasti ada seseorang yang menargetkan kita. Pasti Liao. Sampah itu dalangnya. Aku akan mencarinya. Berhenti di situ. Bahkan jika itu dia, apa gunanya mencarinya? Halo. Baik, terima kasih. Direktur Liu tidak bersedia menemui kita. Sialan. Kita menghemat banyak biaya pengiriman untuknya. Sekarang dia bahkan tidak mau menemui kita. Kau tidak bisa menyalahkannya. Pasti Liao, dia yang menekannya. Dia berada di bawah tekanan. Itu wajar saja. Masuklah. Direktur Lu, Ada apa? Presiden Seng menelepon dari bank dan mengatakan, pinjaman perusahaan kita memiliki risiko terlalu tinggi. Mereka meminta kita untuk melunasinya lebih awal. Aku mengerti. Kau boleh pergi sekarang. Kak Yuan. Liao pasti dalangnya. Aku akan menghabisinya. Lalu, kau berakhir di penjara. Sementara Hippie dan aku di luar sini bersenang-senang. Di matamu, apakah aku tip orang yang akan menukar masa depan saudara-saudaraku demi kekayaan? Kak Yuan aku. Bukan itu maksudku. Jika tidak, tetaplah di sini. Jangan lupakan alasan kita mendirikan Yuanyang sejak awal. Paling buruk kita kembali berjualan barbeku. Selama kita bersaudara tetap bersama. Aku tidak percaya keberuntungan kita akan terus seburuk ini. Hippie, kau yang menangani pembukuan perusahaan. Beri aku perkiraan. Berapa lama lagi kita bisa bertahan? Kak Yuan. Bulan lalu, kita baru saja membeli armada truk. 10 juta itu, pada dasarnya habis untuk itu. The film was Jika kita melunasi translated pinjaman, and narrated by M. bulan Nia. depan kita bahkan tidak akan mampu membayar gaji. Bayar gaji saudara-saudara terlebih dahulu. Mengenai ban, paling buruk kita akan melalui likuidasi kebangkrutan. Berapapun kekurangannya nanti, aku yang akan menanggungnya. Kak Yuan. Begitulah. Ayo kita pergi sekarang, dan jelaskan situasinya kepada saudara-saudara. Tidak ada pekerjaan saat ini. Tidak ada gunanya hanya duduk diam. Biarkan semua orang mencari peluang lain lebih awal. Ayo pergi. Xiao Qian, masakan Prancis di restoran itu sangat enak. Kau akan tahu saat mencobanya nanti. Song Kim Yun pasangan nikah Lin Yuqian. Ada apa? Aku ada urusan mendesak jadi. Oke, Xiao Qian, jika kau sibuk silakan urus saja. Aku, Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu Om Lin. terima kasih. Sialan. Jika bukan karena ayahmu, aku tidak akan peduli padamu. Bersiaplah. Aku akan segera ke sana. Kontrak diputus bank menuntut pelunasan dan transportasi Yuan yang berada dalam krisis. Xiao Qian, bukankah kamu tadi keluar makan malam dengan King Yun? Ibu harus membantuku. Ada apa? Katakan padaku apa yang terjadi. Sesuatu terjadi pada perusahaan Kak Yuan. Dia bekerja sangat keras untuk sampai ke titik ini. Aku ingin membantunya. Ini? Tapi, ayahmu tidak mengizinkan kalian bertemu. Ibu aku tidak akan menemuinya. Tolong bantu aku memberikan uang ini padanya. Dia benar-benar membutuhkan uang itu sekarang. Aku mohon. Apakah Tuan Muda Song puas? Sangat mulus. Kau sangat hebat. Terima kasih atas pujiannya Tuan Muda Song. Ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan tugas yang kuberikan padamu? Tenang saja Tuan Muda Song.
Saat ini industri transportasi di Ganchen berada di bawah kendali Yishen. Pastikan tidak ada kesalahan. Sebentar lagi, setelah berita lelang jembatan Ganchen dirilis, selama kau memenangkan lelangnya, mulai saat itu Yishen dan keluarga Songku juga akan mencapai ketinggian baru. Terima kasih Tuan Muda Song. Kak Yuan, Apa yang kau lakukan, Bangun? Kak Yuan. Kak Yuan, dengarkan aku. Aku datang ke sini bersama Dato. Dulu saat aku di Yishen, orang tuaku selalu merasa bahwa aku hanya bermalas-malasan sepanjang hari dan tidak menyukaiku. Sampai bulan lalu setelah gajian, dia tiba-tiba tersenyum padaku dan juga minum bersamaku, mengatakan banyak hal. Baru saat itulah aku sadar betapa brengseknya aku dulu. Kak Yuan, aku benar-benar tidak ingin meninggalkan Yuanyang. Ya Kak Yuan, aku seorang mantan narapidana. Aku sudah bekerja keras sejak dibebaskan, tapi mereka selalu mencurigaiku. Tapi aku sudah membayar atas kesalahanku. Jika aku meninggalkan Yuanyang, aku benar-benar tidak tahu harus kemana. Kak Yuan, ya Kak Yuan. Baiklah. Semuanya berdiri dan bicara. Ayo bangun. Aku Lu Yuan juga pernah membuat kesalahan sebelumnya. Dan pernah dipenjara. Aku hanya tidak ingin melihat saudara-saudaraku mengikuti jejakku. Itulah sebabnya aku mendirikan Yuanyang. Kecuali jika benar-benar diperlukan. Aku tidak ingin bubar begitu saja. Tapi sekarang Clint telah memutus kontrak. Dan bank The menarik film was pinjaman. translated and Jika kita narrated tidak by bertindak M cepat. Media. Aku khawatir bahkan gajimu bulan depan tidak akan terbayar. Kak Yuan, aku rela tidak digaji. Ya aku juga rela tidak digaji. Aku juga. Aku juga. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih karena masih mendukungku seperti ini. Aku tahu banyak dari kalian memiliki keluarga untuk dinafkahi. Aku berjanji di sini. Sampai saat terakhir. Aku tidak akan pernah membubarkan Yuanyang. Baiklah. Kembali ke pekerjaan kalian. Kita pasti akan menemukan jalan. Kita sudah di ujung tanduk. Apalagi jalan keluarnya. Cukup jangan banyak bicara. Siapa lo Yuan? Saya Ibu Xiaoqin. Silakan minum airnya. Terima kasih. Apakah dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia akan segera menikah. Begitukah? Kalau begitu selamat. Saya pikir Anda akan bertanya pada saya, di mana dia? Dia pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Dia meminta saya memberikan ini padamu. Ada 15 juta di sini. Kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Aku minta maaf. Aku tidak bisa menerimanya. Kumohon. Saya berjanji pada Xiaoqin, saya memberikan kartu bank ini padamu, tapi saya tidak punya kewajiban untuk membantumu mengembalikannya. Kau sangat dewasa. Sebagai seorang ibu, aku sangat senang bahwa kau bisa memikirkan Xiaoqin. Tapi sebagai seorang wanita, aku hanya ingin mengatakan, kau terlalu pengecut. Apa maksudmu dengan dia pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik? Entah itu baik atau tidak, hanya dia yang bisa memutuskan. Dia bahkan belum menyerah. Hak apa yang kau miliki untuk menyerah? Pengecut. Ini adalah undangan pernikahan Xiaoqin. Pergi atau tidak? Kau putuskan sendiri. Xiaoqin, kau akan menikah besok.
Bersemangatlah. Ibu. Aku ingin sendiri sebentar. Kak Yuan. Aku akan menikah. Selamat. Aku akan sibuk sebentar. Permisi. Pak Sang. Aku serahkan tempat ini padamu. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Selama kita bisa memenangkan Lin Songshan, proyek jembatan Gangchem akan menjadi milik kita. Tenang saja Pak Sang. Tamu hari ini, semua berasal dari Gangchem, tokoh-tokoh terkemuka yang berstatus. Ingat, jangan membuat keributan. Ya. Lokasi pernikahan. Sambutlah The sang film pengantin was wanita. translated and narrated by M Media. Tuan Song, apakah Anda bersedia menjadikan Nona Lin sebagai istri Anda? Dalam keadaan sehat maupun sakit. Dalam keadaan kaya maupun miskin. Untuk mencintai dan menyayanginya. Untuk menghormati dan menerimanya. Untuk setia kepadanya selamanya. Hingga akhir hayat. Saya bersedia. Nona Lin, apakah Anda bersedia menjadikan Tuan Song sebagai suami Anda? Dalam keadaan sehat maupun sakit. Dalam keadaan kaya maupun miskin. Untuk mencintai dan menyayanginya. Untuk menghormati dan menerimanya. Untuk setia kepadanya selamanya. Hingga akhir hayat. Aku. Katakan ya. Bilang iya, bilang iya. Di depan hotel. Apa yang kalian lakukan? Kami di sini untuk pernikahan kakak ipar. Apa urusannya dengan kalian? Menyingkir. Lu Yuan. Lama tidak bertemu. Lihat kau lagi. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu hari ini. Menyingkirlah dari jalanku. Wanita yang kau cintai akan segera menikah dengan orang lain. Mulai cemas. Sayang sekali. Saya punya kesepakatan dengan Pak Song. Hari ini. Tidak ada dari kalian yang bisa masuk. Waktunya hampir habis. Wanita yang kau cintai akan segera menjadi Nyonya Song. Mustahil. Sekarang setelah aku di sini aku akan membawanya bersamaku. Hanya dengan kalian. Kak Yuan silakan masuk duluan. Serahkan ini pada kami. Pergilah Kak Yuan. Keparat-keparat ini bukan apa-apa bagi kami. Jangan khawatir Kak Yuan. Kak Yuan harus membawa kakak ipar kembali. Ya ayah. Ayah harus membawa ibu kembali. The film was translated and narrated by M Media. Maaf Kak Yuan. Aku. Dia tidak bersedia. Kak Yuan. Xiao Qian. Apakah kau bersedia ikut denganku? Aku setuju. Xiao Qian, apakah kau benar-benar rela pergi bersama seorang preman? Jangan lupa, apalagi yang kau janjikan padaku. Ayah, Kak Yuan bukan berandalan. Kak Yuan, ayo pergi. Kau berani. Karena aku sudah datang, aku pasti akan membawanya bersamaku. Aku akan datang untuk meminta maaf secara pribadi di lain hari. Ayo pergi.
Kembali ke sini kembali. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa ada orang yang benar-benar berani merebut pengantin wanita. Tapi dia benar-benar tampan. Xiao Song, ini adalah kegagalanku sebagai seorang ayah. Aku akan mengirim orang sekarang untuk membawa mereka kembali. Kau Lin, apa kau sudah pikun? Menyuruh orang menangkap putrimu sendiri. Jangan hentikan aku. Om Lin tante benar. Bagaimanapun juga, Xiao Qian tetaplah putrimu. Jika ada yang harus disalahkan, salahkanlah takdir kita yang tidak berjodoh. Tuan Muda Song. Ini yang kau sebut tanpa celah. Tuan Muda Song Anda menyuruh saudara-saudara untuk tidak membuat keributan. Jangan beri aku alasan. Jika bukan, karena Lin Songshen merasa bersalah padaku dan berjanji dalam batas wajar membantuku mengamankan tender jembatan Gangcheng. Kau sudah habis. Mengenai Yolang, bagaimana persiapannya? Tenang saja Tuan Muda Song. Saya sudah membuat pengaturannya. Sangat mustahil bagi perusahaan transportasi kedua untuk menawar melawan kita. Nah begitu baru benar. Masuk. Tuan Song, orang-orang sudah di sini. Selamat malam, bos. Kalian semua keluar. Aku ingin bersantai. Kak ya. Bocah kecil itu benar-benar berani memperlakukanmu seperti itu. Apakah kau ingin aku? Jangan terburu-buru. Mereka yang melakukan hal besar tidak memusingkan detail kecil. Begitu kita berhasil menjadi legal, saya akan menuntaskan hitungan dengannya. Apakah ada sesuatu di wajahku? Papa, di wajah ayah ada kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Kau anak kecil. Kau menggoda papa juga ya? The film was translated and Apa yang lucu? narrated by M Media. Kakak ipar, Aku datang kali ini untuk memberitahu kalian semua. Kabar baik. Aku sudah memikirkan cara untuk menyelamatkan Yuanyan. Benarkah Xiao Qian? Lihat ini dulu. kakak ipar, apa hubungannya ini dengan perusahaan kita? Xiao Qian. Maksudmu, kau ingin kita ikut lelang? Tepat sekali. Proyek sebesar ini, bisakah kita benar-benar memenangkannya? Kita akan tahu setelah mencoba. Kita tidak bisa hanya duduk di sini, menunggu kematian. Jangan lupa, semua perusahaan transportasi sudah dihancurkan oleh Yixing. Selain Yixing, kita adalah perusahaan transportasi dengan kapasitas terbesar. Kalau begitu, kita sebenarnya harus berterima kasih pada Liao. Tidak, aku curiga bahwa Liao tahu tentang berita lelang jembatan Gangcheng sejak lama. Aku mengerti. Tidak heran, mereka menekan perusahaan transportasi itu begitu agresif sebelumnya. Berita semacam ini biasanya sangat rahasia. Bagaimana dia bisa tahu? Song Qingyun. Song Qingyun, Pada saat itu, ketika aku melihat Liao di pesta pernikahan, aku pikir itu aneh. Memikirkannya sekarang, dia pasti telah berkolusi dengan Song Qingyun sejak lama. Song Qingyun, dia tampak seperti pria terhormat di permukaan, tapi aku tidak menyangka dia begitu ambisius. Lalu orang tuaku, Xiao Qian, aku akan kembali bersamamu, tidak peduli apapun. Kita harus memperingatkan orang tuamu. Lin tua waktunya makan. Aku tidak makan. Mau makan atau tidak? Kalau kau tidak makan, akan kuberikan pada anjing.
Xiao Qian sudah kembali. Om, Tante. Aku membelikan beberapa hadiah untuk kalian. Bawa barang-barangmu dan pergi. Kau tidak diterima di rumahku. Ayah, Jangan panggil aku Ayan. Aku tidak punya putri sepertimu. apa yang salah denganmu? Ya aku tahu, ayah masih marah padaku, kakak Yuan, dan aku datang kali ini hanya untuk memperingatkan ayah. Song King Yun bukanlah orang baik. Dia diam-diam bersekongkol dengan Li Yao dari Yisheng. Mereka secara agresif menekan perusahaan transportasi Gangcheng hanya demi lelang itu. Cukup. Xiao Song cukup murah hati. Bahkan membujukku untuk membiarkan kalian berdua bersama. Namun kau, demi seorang preman, bahkan memfitnahnya. Paman Lin, Diam, jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau pikirkan. Kau ingin menggunakan Xiao Qian untuk mendapatkan proyek itu dariku. Mimpi saja. Keluar. Keluar. Xiao Qian, apa yang salah denganmu? Xiao Qian. Tidak apa-apa. Mereka akan mengerti nanti. Bagaimana bisa mereka seperti ini? Mereka bahkan tidak membiarkan ayah selesai bicara. Seandainya aku punya putri secantik itu yang tersesat, aku beruntung jika tidak memukulinya sampai mati, apalagi berbicara dengannya. Hentikan. Kakak Yuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka tidak mempercayai kita saat ini. Cemas tidak akan membantu. Saya sudah bertanya pada Pak Kai. Bantu saya menyelidiki Song King Yun. Saat waktunya tiba, tunjukkan bukti itu tepat di depan mereka. Mereka akan mengerti saat itu. Hal terpenting saat ini adalah berjuang habis-habisan untuk memenangkan lelang. Jika tidak, proyek jembatan Gangcheng akan jatuh ke tangan Li Yao. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Pertemuan lelang. Kau si pincang sialan. Kenapa kau muncul di mana-mana? Rapat lelang ini bukan hanya untuk kau hadiri. Kami di Yuanyan juga memenuhi syarat. Benar. Tapi kau hanyalah si pincang. Bahkan jika kau berlari, kau tidak bisa mengejarku. Apa katamu? Jangan terjebak perangkapnya. Jangan beri mereka alasan untuk menendang kita keluar. Semuanya. Yisheng dan Yuanyan. Dua penawar. Semuanya hadir. Saya umumkan bahwa proyek rekonstruksi jembatan Gangcheng, pendel transportasi, rapat lelang dimulai sekarang. Gubernur Hei, saya ingin melaporkan sesuatu. Apa yang ingin kau laporkan? Saya ingin melaporkan bahwa transportasi Yuanyang tidak memenuhi aturan lelang. Saya meminta agar hak lelang mereka dicabut. Tenang. The film was translated Dokumen audit yang and diajukan oleh narrated perusahaan by Yuanyan Media. telah ditinjau oleh para profesional melalui beberapa putaran. Tidak ada masalah. Jika Anda tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, saya punya alasan untuk curiga bahwa Anda sedang melakukan serangan jahat terhadap Pisaing. Gubernur Hei, apa yang ingin saya laporkan bukanlah dokumen pengajuan transportasi Yuanyang, melainkan kualifikasi personel yang bersangkutan. Lu Yuan pernah dipenjara selama 8 tahun karena pembunuhan. Bayangkan bagaimana mungkin seorang pembunuh bisa berpartisipasi dalam lelang untuk proyek sebesar ini. Lu Yuan, apakah yang dikatakan Liao itu benar? Gubernur He, saya memang bertanggung jawab atas kematian karena kelalaian dan dipenjara selama 8 tahun. Tapi saya sudah menyelesaikan hukuman saya, dan saya taat hukum sejak dibebaskan. Lagi pula, rapat lelang tidak pernah menyatakan bahwa mantan narapidana tidak boleh ikut lelang. Taat hukum. Jadi baru-baru ini Anda terlibat dalam kasus kematian Yubin dari perkumpulan Longxing. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Mengenai masalah Yubin, Kunito sudah mencapai kesimpulan faktual. Jika saya bersalah, saya tidak akan berdiri di sini. Saya Lu Yuan, siap menghadapi penyelidikan apapun. Tapi Anda sang kepala naga Yisheng, apakah hal-hal yang telah Anda lakukan tahan terhadap penyelidikan? Cukup.
Hari ini adalah rapat lelang proyek, bukan pengadilan. Karena kualifikasi kedua perusahaan sudah sesuai, saya umumkan dimulainya rapat lelang proyek secara resmi. Jembatan ganjang ini, lelang proyek, akan mengevaluasi terutama kemampuan transportasi dari kedua penawar. Selanjutnya, apakah tim transportasi dari Yisheng dan Yuanyang? Silakan naik ke atas panggung untuk mempresentasikan rencana transportasi mereka. Lanjutkan. Lu Yuan, kau membiarkan dua sampan yang bahkan tidak lulus sekolah datang ke sini dan mempermalukan diri sendiri. Apa yang membuatmu begitu sombong? Bukankah kau juga lulusan putus sekolah? Saya memang tidak banyak sekolah itu benar. Tapi saya punya kesadaran diri. Saya tidak akan naik ke sana dan mempermalukan diri sendiri. Saya lulusan MIT. Jurusan ilmu komputer. Saya lulusan Universitas Columbia. Jurusan ilmu aktuaria. Ini adalah tim logistik Yisheng kami. MIT adalah universitas kelas dunia. Jurusan ilmu aktuaria, Universitas Columbia, bahkan menduduki peringkat pertama di dunia. Bahwa Yisheng bisa merekrut talenta seperti itu, sepertinya untuk lelang ini. Mereka memang telah berusaha keras. Tidak hanya itu, sejauh yang saya tahu, mereka juga secara khusus mengembangkan dan meneliti sistem perencanaan rute transportasi. Sampah rendahan sepertimu, bagaimana kau akan mengalahkanku? Apakah Anda berkenan menjelaskan secara rinci sistem Anda ini? Gubernur sistem kami. Sederhananya, memanfaatkan data satelit dan model data besar untuk memilih rute transportasi yang paling efisien. Bagaimana mungkin? Silakan lihat semuanya. Ruas dari jembatan Gangcheong ke Yaomate ini adalah rute transportasi utama. Sistem kami akan secara waktu nyata berdasarkan lampu lalu lintas di sepanjang rute dan volume lalu lintas pejalan kaki, memilih yang tercepat. Jalan transportasi. Dengan cara ini dapat menghemat biaya dan waktu yang signifikan. Teknologi benar-benar mengubah hidup. Sepertinya Yisheng sudah memenangkan ini. Bagaimana bisa dua sampah ini mungkin dibandingkan dengan lulusan elit dari universitas bergengsi? Ya, di masa depan kita semua harus bergantung pada Liao untuk penghidupan kita. Sesuai dengan prosedur lelang, jika Anda masih tidak bisa menghasilkan rencana transportasi yang lebih baik, saya akan mengumumkan Yisheng sebagai pemenang lelang. Gubernur Hei, saya Dato tidak mengerti teknologi tinggi. Tapi saya yakin, rute yang mereka pilih jelas bukan yang tercepat, mustahil. Jalur yang disediakan oleh sistem kami berasal dari penggabungan data satelit dengan algoritma terbaru. Itu tidak mungkin salah. Tidak peduli apa yang Anda katakan, milik Anda jelas bukan yang tercepat. Dato, kau benar-benar si kepala besar. Bertindak tangguh di depan Gubernur Hei tidak ada gunanya. The Entah film kau was tunjukkan bukti translated nyata, and narrated by M Media. atau kau mengaku kalah dan pergi. Jalan dari jembatan Gangcheong ke Yaomate, saya sudah melewatinya selama lebih dari 10 tahun. Rute yang mereka pilih memang secara teoretis yang tercepat. Tapi mereka lupa tentang jalan yang belum ditandai oleh satelit. Jalan ini, Jalan Chenghua. Benar sekali. Bagaimana bisa saya tidak memikirkannya? Untuk sampai ke jembatan Gangcheong, mengambil jalan Chenghua adalah yang tercepat. Semua penduduk asli Gangcheong mengatakan begitu. Begini saja, kepala bajingan kecil ini sebenarnya cukup berguna. Konyol. Karena jalan ini tidak termasuk dalam data satelit. Itu berarti jalan ini sudah lama ditinggalkan. Saya rasa Anda pasti bukan penduduk asli Ganchen. Apa hubungannya menjadi penduduk asli Gangcheong dengan hal ini? Seiring perkembangan zaman, Jalan Chenghua, meskipun tidak seramai dulu, masih memiliki banyak orang yang mengandalkannya untuk bepergian hari ini. Bagaimana bisa ditinggalkan begitu saja? Jika Anda benar-benar penduduk asli Ganchen, mustahil Anda tidak tahu. Meskipun Yisheng kurang bijaksana, ide menerapkan teknologi dalam kehidupan masih cukup bagus. Hari ini adalah rapat lelang kita. Siapa yang akan muncul sebagai pemenang masih bergantung pada penawaran akhir. Selanjutnya, Anda boleh melanjutkan dengan perhitungan akhir. Biasanya, biaya transportasi teknik harus mencakup 20% dari total biaya transportasi agar menguntungkan. Ini seharusnya ditawarkan setidaknya 1 miliar. Itu tergantung pihak mana yang lebih bersedia memotong keuntungan. Memang,
Penawaran akhir kami adalah 880 juta. 880 juta. Apakah Liao sudah menemukan hati nuraninya? Berapa banyak keuntungan yang tersisa? Aku muat dia menemukan hati nuraninya. Dia pasti berencana untuk menahan uang para pekerja. Pelankan suaramu, jangan biarkan dia mendengarmu. Saya tahu penawaran kami di bawah harga pasar. Tapi saya ingin mengatakan, saya juga penduduk asli Ganchen. Saya juga ingin berkontribusi untuk pembangunan Ganchen. Mari kita lihat bagaimana kau melawanku kali ini. Tidak buruk. Mengamankan proyek adalah yang terpenting. Mengenai mencari uang, kita bisa memerah setiap sen dari mereka yang berada di bawah. Apakah kita masih takut tidak ada untung? Memberi kembali kepada masyarakat adalah kursus wajib bagi setiap pengusaha. Lalu Yuan Yan, berapa penawaran Anda? Penawaran kami adalah 810 juta. Mustahil. Bagaimana mungkin bisa serendah itu? Lu Yuan, pos biaya tenaga kerja Anda, mengapa bahkan tidak sampai setengah dari Yason? Karena karyawan Yuanyan adalah mantan narapidana yang pernah berbuat salah, atau para berandalan, atau preman yang Anda gunakan untuk menyebut kami dulu, tapi mereka bukan lagi yang dulu. Dibandingkan uang, yang lebih mereka inginkan adalah rasa hormat, adalah masa depan. Setelah saya katakan pada mereka bahwa jembatan Gangcheng akan dibangun kembali, saudara-saudara bertanya pada saya, jika jembatan Gangcheng selesai, apakah mereka juga dianggap telah menyumbangkan kekuatan mereka untuk Gangcheng? Apakah semua orang tidak akan lagi memandang rendah mereka seperti dulu? Ada banyak yang hadir di sini, rekan-rekan di industri transportasi. Betapa sulitnya pekerjaan ini. Anda semua pasti sangat paham. Tapi saudara-saudara di bawah komando saya, tidak ada satupun yang malas. Karena mereka takut. Takut kehilangan pekerjaan ini. Takut akan pandangan menghakimi dari orang lain. Oleh karena itu, lalang ini berisi kecintaan saudara-saudara terhadap tanah Gangcheng ini. Apakah penawaran ini rendah? The film was translated and narrated by Baiklah, saya M umumkan. Media. Untuk proyek rekonstruksi jembatan Gangcheng ini, pemenang bagian transportasi adalah Transportasi Yuan Yan. Bagus. Liao, Anda dicurigai terlibat dalam berbagai kasus. Surat perintah penangkapan. Ini adalah surat perintah penangkapan. Silakan ikut dengan kami. Tuan Muda Som, selamatkan saya. Inyahkah? Apakah saya akrab dengan sampah rendahan sepertimu? Pakai. Saya dengan tegas mendukung Anda. Unit O yang memerangi kejahatan, menjaga kedamaian Gangcheng. Begitukah? Kalau begitu, bisakah Tuan Son juga ikut dengan kami? Biro Kejahatan Komersial sudah lama mengawasi Anda. Bawa dia pergi. Di penjara. Ini cerita saya. Saya sama seperti Anda. Saya pernah berbuat salah. Dan pernah dipandang rendah. Saya bahkan seorang yang pincang. Tapi lalu kenapa? Selama Anda memantapkan hati sendiri, Anda bisa kapan saja. Jika orang lain tidak memberi Anda peluang kerja, saya Lu Yuan bisa. Karena saya percaya. Kembalinya seorang anak yang hilang Lebih berharga daripada emas. Ayah, mendekatlah sedikit ke ibu. Nona Lin dan saya menikah. Kenapa Anda begitu usil? Jika bukan karena aku, ayah masih akan menjadi bujangan. Jangan bergerak dulu. Ibu, sekarang ayah dan aku, keduanya punya The film seseorang was yang menjaga kami. translated Jangan and khawatir. narrated Si by Hao M cepat ke sini. Media. Biarkan Om Fatty memotret kita bersama.
Baiklah. Untuk Om Fatty. Ayo lihat ke sini ke arahku. 3, 2, 1 senyum.